Edukasi tentang ASI eksklusif. ASI adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi yang baru lahir, yang mana sifat ASI bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan. ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Manfaat ASI eksklusif bagi bayi. Yang pertama adalah mencegah terserang penyakit. Lalu yang kedua, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Yang pertama adalah mengatasi rasa trauma ibu pasca melahirkan. Lalu yang kedua, mencegah kanker payudara. Kandungan ASI mengandung zat kekebalan, memenuhi kebutuhan gizi bayi, pada hari-hari pertama kelahiran bayi. ASI mengandung 88,1% air, sehingga ASI yang diminum bayi selama pemberian ASI eksklusif sudah mencukupi kebutuhan bayi dan sesuai dengan kesehatan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat gizi yang diperlukan bagi ibu menyusui dan contoh makanannya. Gizi seimbang pada ibu menyusui merupakan sesuatu yang penting, karena hal ini erat kaitannya dengan produksi air susu ibu. Oleh karena itu, pemenuhan zat gizi yang seimbang pada ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Zat gizi yang diperlukan bagi ibu menyusui yang pertama yaitu energi. Yang kedua ada zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga ada zat gizi mikro yaitu vitamin A, Fe, kalsium, dan juga yodium. Contoh makanan dengan sumber zat gizi makro dan mikro. Yang pertama untuk karbohidrat, contohnya itu adalah nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, mie, dan jagung. Untuk sumber protein, contohnya itu adalah ikan mas, ikan lele, ikan gurame, ikan mujair, telur, daging ayam, susu, ikan teri, dan daging sapi. Untuk protein nabati, contoh sumber makanannya yaitu dari tahu, tempe, dan juga oncom. Kemudian untuk lemak, contoh makanannya adalah minyak, mentega, dan margarin. Untuk contoh makanan yang berasal dari buah-buahan yaitu pisang, jambu biji, mangga, jambu air, kelapa, pepaya, jeruk, kedondong, semangka, dan melon. Untuk contoh makanan yang bersumber dari sayur-sayuran yaitu ada sayur bayam, wortel, kangkung, genjer, daun pepaya, daun singkong, sawi putih, jamur tiram, kacang panjang, dan buncis. Dampak yang diakibatkan apabila bayi tidak diberikan ASI eksklusif. Pertama, bertambahnya kerentanan terhadap penyakit baik anak maupun ibu. Dengan menyusui dapat mencegah sepertiga kejadian infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Sedangkan pada ibu, resiko kanker payudara juga dapat turun sebesar 6-10%. Lalu, ada biaya kesehatan untuk pengobatan. Dengan mendukung ASI dapat mengurangi kejadian diare dan pneumonia, sehingga biaya kesehatan dapat dikurangi sebesar 256,4 juta US dollar atau 3 triliun tiap tahunnya. Lalu, ada kerugian kognitif hilangnya pendapatan bagi individual. Hilangnya kesempatan untuk peluang kerja dengan pendapatan yang lebih baik. ASI eksklusif dapat meningkatkan IQ anak. Potensi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena memiliki fungsi kecerdasan tinggi. Tentunya, hal ini akan meningkatkan potensi mendapatkan penghasilan yang lebih optimal. Tahukah teman-teman, dengan peningkatan IQ, pendapatan per kapita, negara dapat menghemat sebesar 16,9 triliun rupiah.
Lalu ada biaya susu formula. Di Indonesia, hampir 14% dari penghasilan seseorang habis digunakan untuk membeli susu formula bayi berusia kurang dari 6 bulan. Dengan ASI eksklusif, penghasilan orang tua dapat dihemat sebesar 14%. Posisi menyusui yang baik dan benar. Gunakan bantal di sisi ibu sebagai penyangga agar ibu merasa nyaman ketika menyusui. Tidurkan bayi dalam posisi miring dan posisikan mulut sejajar dengan puting. Ibu dapat meletakkan gulungan selimut sebagai penyangga di belakang tubuh bayi. Ibu hendaknya dibantu untuk merubah posisinya hingga bayi dapat menyusu pada buah dada yang lain. Cara lain untuk menyusui adalah dengan duduk di atas kursi yang nyaman dan terdapat sandaran yang baik bagi punggung ibu. Letakkan lengan di atas tangan kursi dan bila memungkinkan, ibu diberi sesuatu untuk mengganjal kakinya. Bantal mungkin dibutuhkan untuk diletakkan di atas lutut ibu demi kenyamanan bayi dan di bawah siku untuk mencegah rasa lelah memegang kepala bayi sehingga bayi senantiasa berada dalam posisi yang benar untuk menyusu. Cara pemeliharaan payudara yang baik dan benar selama masa menyusui. Hal yang perlu dilakukan. Pastikan potong kuku tangan agar tidak melukai payudara. Cuci bersih tangan, terutama jari tangan. Kedua, alat yang digunakan. Pertama, minyak kelapa. Kedua, handuk kering. Ketiga, washcloth. Keempat, baskom. Kelima, air hangat dan air dingin. Terakhir, cawan. Langkah-langkah dalam perawatan payudara bagi ibu menyusui. Pertama, tempelkan kapas yang sudah diberi minyak kelapa. Diamkan selama 5 menit. Lalu bersihkan puting susu. Langkah kedua, tempelkan kedua telapak tangan di kedua payudara. Langkah ketiga, pada bagian salah satu sisi payudara, pengurutan dimulai ke arah atas, ke samping, lalu ke arah bawah. Dalam pengurutan, posisi tangan kiri berada pada sisi kiri, telapak tangan ke arah sisi kanan. Langkah keempat, pengurutan diteruskan ke bawah, ke samping, selanjutnya melintang, lalu telapak tangan mengurut ke depan. Kemudian kedua telapak tangan dilepaskan dari payudara. Ulangi gerakan 20-30 kali. Langkah kelima, tangan kiri menopang payudara kiri, lalu 3 jari kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara sampai pada puting susu. Lakukan tahap yang sama pada payudara kanan. Lakukan 2 kali gerakan pada setiap payudara. Langkah keenam, satu tangan menopang payudara, sedangkan tangan yang lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah puting susu. Lakukan tahap yang sama pada kedua payudara. Lakukan gerakan ini sekitar 30 kali. Langkah ketujuh, selesai pengurutan, payudara disiram dengan air hangat dan air dingin secara bergantian selama 5 menit. Keringkan payudara dengan handuk bersih.
Kemudian gunakan baju dalam yang bersih dan menopang. Halo Bunda, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memerah ASI dengan cara manual tanpa alat. Karena kalau kita memerah ASI tanpa alat itu ternyata memang lebih bagus daripada menggunakan alat. Baik Bunda, yang pertama Bunda harus sediakan cangkir, terutama yang bibirnya agak luas ya Bunda ya, cangkir ataupun gelas yang sebelumnya dicuci bersih dengan sabun kemudian ditutup, itu khusus untuk ASI. Nah, pada saat kita akan menggunakan, kita bisa mengisinya dengan air panas dulu kemudian membuangnya, atau air yang mendidih kemudian membuangnya. Nah, ini kita gunakan untuk menampung ASI perah kita. Kemudian cara memerah ASINya yaitu Bunda harus memerah pada areola atau bagian kehitaman, jangan di putingnya, dengan cara tarik ke dalam atau memasukkan ke dalam kemudian memencetnya ya, terus masuk ke dalam kemudian memencetnya. Kenapa seperti ini? Karena kita melihat dari anatominya. Kalau kita diputing itu akan melukai puting dan akan terasa nyeri, tetapi yang harus kita pencet adalah bagian-bagian yang ada dalam saluran sini Bunda. Anda bisa lihat di dalam saluran inilah penampung ASINya, sehingga yang kita pencet adalah bagian luar atau bagian areolanya, bagian hitamnya. Nah, bukan bagian puting. Nah, kita bisa memencet ke dalam, kemudian keluar. Dan yang kita tahu, di sini yang perlu Bunda tahu, payudara itu semakin dikosongkan, dia akan semakin banyak produksinya. Nah, pada saat hisapan bayi itu mengosongkannya seperti ini, yang berarti payudara bawah dan atas itu akan lebih banyak terkosongkan sehingga lebih banyak terisi pula. Nah, ini nggak masalah Bunda, tetap kita harus melakukan pengosongan, bisa dari arah seperti ini ataupun juga dari sini bergantian. Intinya adalah tidak mengosongkan pada puting susunya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya Bunda ya. Jadi saat kita memerah ASI, kita bisa melakukan seperti ini, kemudian langsung kita tampung. Dan ASI perah ini dianjurkan untuk diberikan dengan menggunakan cangkir ataupun sendok ke bayi. Begitu Bunda, cara untuk memerah ASI. Itu terdapat cara penyimpanan ASI perah yang baik dan benar, yang terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama, tempat penyimpanan ASI perah disarankan menggunakan botol kaca, karena lemak-lemak dalam ASI tidak akan menempel. Langkah kedua, bila ASI perah disimpan dalam botol kaca, hendaknya botol jangan diisi terlalu penuh. Hal ini dapat menyebabkan botol pecah saat disimpan di dalam freezer. Maka dari itu, isikan ASI perah kurang lebih dari 3/4 botol saja. Langkah ketiga, pastikan botol yang digunakan untuk menyimpan ASI perah sudah dicuci bersih dengan sabun, dan jangan lupa sebelum digunakan bilas dengan air panas. Langkah keempat, simpan ASI perah ke dalam botol steril, kemudian tutup dengan rapat, dan jangan sampai ada celah yang terbuka. Langkah kelima, botol diberi label berupa jam dan tanggal pemerahan, guna untuk mengetahui lama simpan ASI agar tidak rusak. Kemudian, langkah yang keenam, ASI perah harus disimpan dalam lemari pendingin. Dan jangan lupa pisahkan ASI perah dengan bahan makanan lain yang tersimpan dalam lemari pendingin.